Selamat malam semuanya. Ya bagi kami kalau kita bicara tentang digital, kreatif, perfilman ini memang agak gede gitu ya 15 menit. Tapi saya mau sampaikan begini. Idenya kami Jakarta itu mesti bereskan infrastrukturnya. Bagaimana kita bisa punya teknologi 4G dan targetkan dengan Menteri Menkominfo 2018 ini sudah 4.5G. Itu harus kira-kira mirip Singapura, 11-12 kayak Singapura. Caranya bagaimana? Maka kami udah mulai pikirkan trotoar kami yang baru sudah kami buatkan shaftnya 2,5 meter. Sehingga tidak dia tinggal bor tiap 30 meter itu sudah ada shaftnya. Lalu yang jadi masalah sekarang adalah misalnya 4G. Kita masih punya masalah di gedung-gedung. Gedung-gedung kita ini dia masih minta bayar gitu loh. Nah makanya kami keluarkan lagi peraturan. Sertifikat layak fungsi bisa kami perpanjang asal Anda melepaskan ini. Nah ini kita lakukan. Ini bicara infrastruktur dulu. Lalu apalagi? Kami juga mengeluarkan izin virtual office di PTSP kami. Jadi anak-anak muda ini boleh buka kantor virtual office, dulu nggak boleh. Karena peraturannya agak membingungkan. Kita juga buat terobosan untuk itu. Nah apalagi kami lakukan? Kami percaya co-working place ini penting. Nah kami mulai bangun di lantai 3 balai kota. Itu bisa tampung 2 tempat hampir 60-100 orang. Memang kalau hari biasa kita tutup karena udah banyak yang nongkrong di sana. Liburan kita buka. Banyak sekali yang kita minta. Kalau saya teringat pengen apa saya sampaikan saja aplikasi. Saya ingin sampaikan supaya gampang dia bikin. Salah satu yang sering ribut RT RW itu adalah Clue. Program Clue. Kita ingin sekali orang bisa partisipasi seperti itu. Lalu kami mungkin Februari ini kami akan buka di Waduk Melati. Ini adalah co-working place untuk fashion. Kami kerjasama dengan Dekranasda, kerjasama juga dengan Jakarta Fashion Week. Jadi ibaratnya kita pengen fitness tapi nggak punya alat lengkap. Jadi sana desain, potong, jahit semua lengkap. Nah di situ kan pusat Tamrin City macam-macam. Nah kita harapkan produk-produk Dekranasda mulai dijual. Nah kita juga lakukan bisa di Marunda, rumah susun. Jadi kita udah bicara produksi nggak perlu pabrik. Kita mulai mengarahkan sekarang ke rumah susun. Jadi pabrik-pabrik menitip, mengajar mereka menjahit, lalu mereka kerja dibeli kembali. Ya lumayan lah untuk orang rumah susun sekarang jahit kayak serbet-serbet bisa dapat 60-75 ribu. Kita udah coba 2 rusun. Nah ini kita digital ini memang nggak bisa dihindari. Sempat RT RW protes saya paksa mereka mesti ngerti laporan Clue. Kalau Anda nggak mau gunakan teknologi, gimana mau melaporkan? Kalau semua masuk laporan pakai kertas, mabok saya 267 kelurahan. RPtra kami pun, kami sudah 188 RPtra. Ada yang makanya sosmed ini menarik juga. Wah bohong Ahok, cuma resmin 71 kok. Iya, yang saya resmin 71. Karena keburu cuti bos, kira-kira gitu loh. Saya keburu dicutiin, yang para penyumbang ini kagak mau kalau yang resmiin tanda tangan bukan saya. Tapi barangnya lokasi udah dibuka, 188 lokasi. Itu juga gunakan teknologi, jadi anak yang bermain siapa semua terdata. Dan saya bisa cek persis, termasuk CCTV. Kami memasang CCTV yang teknologi bisa deteksi wajah, dimasukin software KTP, IKTP. Begitu dia shoot, kami tahu ini penduduk mana. Kita sudah terpasang 5.049 di DKI. Target saya itu 6.000. Ternyata nggak capai target karena terlalu banyak yang kita gali. Kadang ada titiknya mentok ke trotoar, ke sungai kan karena nyari titik. Jadi provider semua tidak pakai uang kami. Jadi kita kerjasama dengan para provider. Kita ingin semudah mungkin kita berikan bantuan. Nah sekarang kita masuk ke soal perfilman kreatif. Kami punya cita-cita tuh kota tua dan IKJ itu punya bioskop kecil untuk putar film indie atau begitu bioskop sudah tidak putar. Jadi orang kalau pengen nonton film Indonesia, dia tinggal datang saja ke kota tua. Karena situ mungkin ada 20 bioskop kecil. Nah saya juga tawarkan mulai uji coba misalnya di balai kota. Tiap Sabtu Minggu kami putar film nasional. Persis XX1, dia punya layar segala macam. Dia punya mesin monitornya sama. Kita dapat dari mereka sebetulnya.
Tapi memang kalau kan mau dekat kan, kita juga bikin wisata, jemput orang datang. Saya wajibkan mereka, saya katakan, kalau kita bicara digital, anak muda ini harus kita kasih kesempatan. Kami mengerti kayak misalnya startup, para startup ini pengen buka usaha. Bagi hasilnya bagaimana? Kami menawarkan konsep bagi hasil 80-20 sebetulnya. Jadi kita siapkan dana, ada keuntungan penjualan 80, nih 20 buat ini. Buat Pemda. Tapi 20 pun bukan buat Pemda, nanti buat per kelompok atau kooperasinya. Jadi kita akan kembalikan. Sama, baik budidaya ikan atau untuk kooperasi atau untuk Dekranasda. Dekranasda DKI saya kira cukup berkembang dengan baik produk-produknya. Kami juga sedang lelang untuk lokasi startup di Satrio. Itu kira-kira mungkin bisa 100 orang juga. Kami ingin itu betul-betul untuk startup. Tapi saya lebih cenderung di Balai Diklat juga untuk produksi barang-barang yang untuk kreatif. Misalnya ada mesin printer 3 dimensi. Misalnya ada seorang anak muda pengen produksi kemasan botol air kemasan. Dia tentu mesti menjual kan dia mesti print out keluar. Belum tentu semua orang punya uang itu. Nah makanya kita sediakan lokasi seperti itu. Nah ini hal-hal ini saya yakin Jakarta ke depan kita akan mulai menggali penjualan produk, produksi produk secara online. Makanya kami mulai tidak membatasi lokasi-lokasi produksi. Kita mulai memberikan izin virtual office, Anda selama tidak mengganggu lingkungan hidup, Anda boleh lakukan itu. Kami juga menyediakan 1 triliun 1 tahun untuk pinjaman modal sebetulnya melalui Bank DKI, tapi tentu kami akan memaksa semua orang mempunyai rekening bank dulu. Karena bagaimana saya bisa mengetahui perilaku Anda kalau Anda tidak punya arus kas di dalam sebuah tabungan. Nah kami sudah lakukan, dari sampaikan dari saudara Jaki, cashless. Di DKI, Pemda DKI tidak bisa menarik uang 1 sen pun. Semua harus transfer. Makanya saya bisa tahu ada yang kickback, beli tanah, ada yang korupsi, bisa saya tangkap. Karena saya bisa ikutin, saya kerjasama dengan PPATK. Jadi setiap pejabat yang saya curigain, saya kirim surat. Saya ingin tahu transaksi uang seperti apa. Kita juga mulai memasang hampir semua jalan itu dengan parkir mesin. Kita KJP pun gak boleh tarik tunai. Semua harus transfer untuk apa? Saya untuk pelajari, termasuk bus. Sekarang kalau naik Transjakarta, Bapak Ibu turun saja harus tap out. Untuk apa? Supaya saya bisa pelajari Anda dari mana ke mana. Saya bisa menciptakan sebuah rute baru. Jadi Transjakarta sekarang tidak berbicara lagi mengenai menjalani koridor. Transjakarta ini menguasai seluruh rute di Jakarta. Tinggal saudara mau kemana. Saudara mau kemana kami bikinin rutenya. Nah ini butuh data. Makanya kami mengeluarkan kartu Jakarta One dengan BI. Karena kami sudah punya dasar dari KJP, rumah susun. Semua PKL harus mendaftar menjadi rekening bank. Lalu kami mulai telusuri, PHL semua nggak ada yang digaji uang kontan. Semua transfer. Mereka dengan cara seperti ini kami punya data. Nah data ini yang saya minta anak-anak yang startup itu kelola. Kami bikin perlombaan hackathon, ada Bapeda tiap tahun rutin 1-2 kali. Lalu kami mau titipkan untuk teknologi ini seperti apa, Anda kerjakan. Misalnya sekarang dikerjakan soal anggaran. Anggaran lebih mudah kita lacak. Nah saya pengen lebih jauh lagi. Pengen tahu gubernur ngabisin gula kopi berapa duit setahun. Tinggal pencet saja. Karena anak-anak sekarang gak mau masuk website. Dia maunya ya aplikasi semua. Nah mengenai tentu seni. Maaf Pak, interupsi sebentar. Mic-nya boleh dikeataskan Oh sedikit. kurang ya suaranya? Iya, Oh, iya. supaya bisa di live streamingnya jelas suaranya. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Saya memang gak biasa naik panggung saya. Saya agak bingung soalnya ngomong apa tadi. Ya untuk kreatif, saya juga usulkan sebetulnya beli rumah-rumah tua di Jakarta. Kayak di Kebayoran Baru, di Menteng. Itu tempat untuk muter-muter film-film pendek sebetulnya. Nah saya udah tawarkan beberapa kali termasuk GKJ. Tapi dari dunia perfilman kelihatannya juga tidak mudah. GKJ kita punya bioskop, kita ada uji coba. Nah ini mesti ada subsidi. Kami sedang mengkaji kerjasama dengan perusahaan film negara, PFN. Apakah khusus film-film indie
yang mahasiswa suka. Apakah kami sediakan 2 miliar, 3 miliar 1 tahun, paling 50 juta sudah demen bikin film begitu, di bawah pariwisata untuk produksi. Lalu kita sediakan tempat untuk mutar, kayak tadi. Festival film tentu harus kita lakukan lagi. Dulu saya potong karena memang terlalu banyak kemahalan markupnya gitu loh. Nah ini yang perlu kita lakukan kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan soal perizinan kadang-kadang. Di lokasi syuting. Ada beberapa orang kayak di Monas saja dia terlalu kaku. Tapi udah ganti kepalanya lebih baik sekarang. Jadi memang kadang-kadang saya terpaksa. Kalau ada yang ngeyel-ngeyel agak sok gitu ya. Ya diganti aja lah, ganti pemain baru lah. Supaya lebih baik. Nah harusnya Jakarta bisa nyontek Korea Selatan. Kita bisa di bawah dinas pariwisata mempromosikan membuat film di sini. Yang nggak bisa saya lakukan adalah mengembalikan pajak. Atau belanja kayak di Korea, nggak bisa saya. Karena ini urusannya dengan Menteri Keuangan macam-macam. Tapi kalau kita membantu transportasi, membantu akomodasi, kami bisa. Misalnya yang kami lakukan sekarang, kami tidak pernah lagi menganggarkan, misalnya ada pekerja seni atau kreatif, diundang ke luar negeri, ke New York, mentas. Dulu pasti nggak ada duit. Alasannya apa? Tidak dianggarkan. Lalu saya mengubah cara ini dengan cara sederhana. Saya anggap yang mau berangkat ke New York dapat undangan itu setelah dianalisa oleh Dewan Kesenian Jakarta, pantas nggak event yang diundang itu, festival yang diundang di luar negeri itu memang kelasnya internasional atau tidak. Kalau iya, semua akomodasi yang mau berangkat ngajukan pada kami, tim seni ini, kami tanggung sampai tiket-tiket sampai hotelnya, sampai uang sakunya. Ini udah kami lakukan sejak tahun lalu. Bisa tanyakan misalnya salah satu yang berangkat itu timnya Ayu Azari juga diundang. Ada, saya lihat dia punya proposal. Termasuk juga yang musik keroncong Tugu. Diundang di Portugal atau di mana. Selama dianalisa ini masuk akal, maka langsung bisa berangkat. Caranya gimana? Kami kategorikan mereka seperti PNS. Jadi uang sakunya, uang tiketnya. Saya yakin untuk pemula kalau sudah diundang ke luar negeri ya dia senang. Yang susah kan uang tiket. Kadang-kadang ditanggung akomodasi pun gak bisa berangkat. Tiketnya gimana ke luar negeri. Nah kami juga ada membuat sebuah pola yang baru. Ini mirip dengan klub olahraga. Misalnya sebuah sanggar atau sebuah kelompok ini juara. Tingkat dunia. Kami langsung hibah sajalah 1-2 miliar ke dia. Lebih praktis. Kita siapkan hibah. Juara regional berapa? SEA Games misalnya kayak olahraga SEA Games berapa, Asian Games berapa, dunia berapa, Olimpik berapa. Langsung kita kasih saja. Itu jauh lebih baik daripada melalui sebuah dinas. Sehingga orang akan berlomba-lomba. Nah ini yang ide-ide ini yang kami lakukan. Tentu kami juga membuka kesempatan untuk kerjasama seperti apa. Kota Tua lagi dibagusin kalinya dulu. Kami lagi kerjakan, saya kira mungkin April atau Juni akan selesai. Sepanjang Kali Besar Barat Kali Tua itu biar kalinya nggak bau dulu. Bening airnya semua, itu senilai 260 miliar kami kerjakan itu. Dengan kewajiban pengembang. Nah di situ baru bisa kita bikin pusat. IKJ pun beberapa hal kita mau pindahkan ke sana. Jadi ini jadi satu pusat, tentu tim juga harus bagus, kita udah buka jalan belakang. Tim dulu suka macet keluarnya itu loh, sekarang ada jalan alternatif belakang, udah kita kerjakan juga. GKJ nggak bisa tiap minggu. Kita sudah pernah coba dengan beberapa artis mau bikin tiap minggu ada pementasan musik supaya jadi event, kalender event wisata di Jakarta, nggak sanggup juga. Karena yang nontonnya uangnya masih terbatas. Nah bagaimana caranya? Kami harus subsidi. Saya juga tawarkan pada insan perfilman, semua kantor DKI itu bagi bapak ibu pakai untuk bikin bioskop sebetulnya. Bisa pakai. Karena kan kami ada kantor di kabupaten, ada di kota, ada di kecamatan, itu bisa pakai. Anda bisa bikin semacam pasar malam juga. Balai kota bisa bapak ibu pakai setiap Sabtu Minggu. Jadi kantor balai kota itu saya buka Sabtu Minggu. Jadi bapak ibu mau kumpul untuk startup, untuk rapat, untuk kumpul-kumpul, gak usah sewa semua.
Malah untuk snack kopi teh kalau nggak mampu saya kasih saja. Kita kasih saja. Jadi ini tinggal ide rumah itu tadi. Nah tapi saya lebih suka terkumpul di satu lokasi. Saya sudah bicara juga dengan PFN ya, perusahaan film negara. Mereka di Otista itu punya tanah kira-kira 2,4 apa 2,8 hektar. Nah saya lagi minta beliau, bisa nggak Anda buat pusat kreatif, co-working place, perfilman, bioskop-bioskop kecil di lokasi itu, DKI yang danain. Bikin satu komplek utuh. Sehingga orang begitu datang ke Jakarta, taunya lokasi itu. Saya ada kota tua tadi. Nah ini yang mau kita lakukan. Sama misalnya kami punya rencana begini. Sebentar lagi habis waktu saya. Kita semua kenal puisi ya. Banyak orang suka, puisi kan bicara sama dirinya sendiri menarik. Saya juga ingin beli rumah tua. Kita bangun, kita bikin rumah puisi. Katakanlah kasih aja nama rumah puisi Hairir Anwar gitu ya. Yang sudah meninggal. Jadi orang-orang yang mau coba tulis puisi kayak startup juga. Kita kan bukan cuma hidup dari teknologi. Orang di balik teknologi. Nah orang ini bicara jiwa, bicara raw. Kalau Anda bicara puisi kita bicara raw-nya seperti apa. Nah saya kira juga ada baiknya ada startup kumpul-kumpul untuk menulis puisi, membacakan puisi, mendengarkan puisi. Nah ini banyak rumah-rumah cakar budaya yang tua. Ya Bapak Ibu kalau punya ide di perfilman mau beli rumah tua, sayang, antik. Kayak di Menteng kan banyak kejual tuh. Dia dibeli orang dibongkar, mendingan tawarkan pada Pemda, Pemda beli. Harga pasar kok. Lalu kita jadikan itu. AC-nya kita tanggung, pajak kita tanggung. Nah jadi semua jadi pusat-pusat kelompok muda bisa berkumpul ada di situ. Nah saya kira itu bisa saya sampaikan 15 menit. Saya juga nggak tahu ngomongnya gimana. Tapi intinya kami sangat siap. Untuk teknologi sampai infrastruktur kami pikirkan. Sampai anak-anak kumpul kami pikirkan. Anggaran kami itu udah template sekarang. Jadi saya gampang sekali nangkapin orang yang mau nyolong APBD. Karena ini anak-anak muda tuh bantu kerjain. Saya lagi minta mereka kerjain sekarang adalah saya pengen tahu tata ruang. Dengan pencet ini boleh ketinggian berapa. Ini boleh dasar bangunannya berapa. Tinggal pencet saja. Saya orang nggak mau lihat website. Maksud maunya aplikasi. Memang kita akuin teknologi infrastruktur kami di balai kota masih naik turun. Dan startup tuh kesel. Kecepatannya belum capai. Itu teknis. Tapi yang penting ide ini. Kita bisa lihat nanti yang di Waduk Melati sama di Satrio. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Seperti apa desain dulu untuk Dekra Nasda. Bisa kita jualan dulu nih baju-baju. Di Jepang aja ada perusahaan nggak punya pabrik bisa gabungin jual baju ya, saya lupa itu apa. Ini menarik, jadi memang kita nggak bisa lagi menghindari teknologi. Jadi kalau ada RT RW marah sama saya nggak mau pakai teknologi ya saya bilang jangan jadi RT RW lagi. Salah juga, tapi gimana mau kontrol, mau tahu orang semua. Tapi saya akan mengatakan apa adanya. Kalau kita tidak mau mengikut teknologi, kita ini sudah nggak cocok tinggal di planet ini kalau mau maju. Kecuali kita mau kembali ke zaman dulu. Nah itu yang saya harapkan ibu kota Jakarta harus istilah orang bilang 11-12 dengan Singapura. Kita mampu, kita punya orang semua mampu, tenaga, uang semua kita mampu. Dan Jakarta harus jadi pusat kreatif, digital, tentu teknologi dan penjualan bisnis online ini. Anak muda bicara UMKM, anak muda sekarang lebih suka startup kok. Nah kita harus sediakan, mau UMKM silakan, kita bagi saja porsinya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Aku turun audiens. deh, Turun ya? aku, kamu di bawah, aku di atas. Pak Ahok tinggi, aku gak mau sebelah Pak Ahok. Boleh main fisik. Oke, baiklah. 30 menit waktu yang diberikan untuk teman-teman bertanya langsung. Pak, tadi semua omongan Bapak aku catat loh, janji-janjinya loh. Ini bukan janji, itu kita kerjain kok. Oke, Nanti yang baiklah. lapak itu Waduk Melati, saya kira Februari ini bisa kita resmikan. Oke, Udah kita kerjakan dari tahun lalu yang fashion itu. baiklah silakan teman-teman. Oke, Denis Adiswara dari Parvi 56. Terima kasih. Gak usah terlalu dekat ya. Nanti Oh, iya. kayak ring Denis jingle. mau maju di sebelah Pak Ahok. Wah boleh deh. Iya Oke. biar Ngobrol, teman-teman ngobrol ya. di Facebook dan di YouTube bisa lihat ya. Oke.
Terima kasih Pak atas penjabarannya tadi. Saya mewakili Parvi di sini. Kita tertarik sekali dengan ekosistem yang rencananya akan dibangun, ekosistem perfilman yang akan dibangun oleh Bapak apabila Bapak terpilih menjadi gubernur nantinya. Enggak, aku bukan terpilih, aku masih sampai Oktober 2017. Nah loh, Asik. nah loh. Saya gubernur Oke. loh. Ngomong Iya, nih. iya, Kita langsung kerjain ini. Bukan akan, kita masih sampai Oktober. Oke, 2017. Kalau nggak siap. kepilih masih Oktober 2017 kok. Waduh, gemeter jadinya ya. Tarik nafas dulu Mas. Iya, Jadi saya pengen tanya sih Pak, kira-kira rencana kayak 20 bioskop, terus habis itu ada tempat pengembangan dan pelatihan film tadi, itu targetnya mau diselesaikan kapan dan untuk kami teman-teman dari seni peran, apa yang bisa dilakukan gitu untuk membantu itu agar bisa terlaksana? Itu Ya saja. sebetulnya saya tawarkan kalau Anda tidak puas dengan kami juga ada tim kan. Dari Dewan Kesenian Jakarta ada tim. Lengkap orang perfilman semua. Kalau Anda nggak berkenan dengan konsep kota tua seperti apa, kita udah tawarkan pada PFN juga kan untuk desain. Nah kalau Anda ketemu rumah-rumah tua, misalnya di Menteng atau Kebayoran Baru, Anda mau bikin sederet di jalan itu ada bioskop-bioskop kecil kayak di luar negeri. Anda bilang saya sama kami, Oke. kami beli. Yang paling susah kan insan perfilman kan nggak punya uang untuk beli asetnya. Gitu ya? Kalau- Gitu ya? Kira-kira Ketawa rugi aku kan? miris. Anda nggak mungkin, saya suka bercanda gini, Anda nggak mungkin beli rumah di Menteng 100 miliar, 2 miliar untuk bikin hanya putar film pendek. Betul. Tapi buat kami mah nggak masalah, bukan uang kami, uang Anda juga kok. Wow, oke. Kita hemat aja. Sederhana sebetulnya. Sama kayak misalnya saya suka bercanda sama orang kan. Ada nggak pengusaha lele? Kalau lele dipelihara di Bekasi, bawa Bogor, bawa Jakarta kan banyak yang mati tuh lele. Padahal lele butuh 75 ton per hari di Jakarta. Paling ideal kalau nggak mau mati, piara lele di Jakarta dong. Anda buka tambak lele di Mega Kuningan. Mampu nggak? Nggak mampu. Pasti orang bilang gila kan, tapi DKI bisa. Kalau tanah yang banyak pohon petai Cinanya, apa yang udah gede, itu berarti tanah ini sengketa. Saya mau keluarkan SK gubernur, mau saya ambil alih, piara lele kita. Gitu loh. Jadi hal-hal itu bisa kalau buat DKI gitu loh. Oke. Kayaknya pemerintah nggak bicara untung ruginya. Gimana Mas Denis? Aman gak jawabannya nih? Aman sih, saya boleh minta teleponnya orang ini ya Dewan Kesenian Jakarta ya Pak ya? Nah. Oh ada ini Aku semua. ada. Orang-orang hebat. Nah, kita kan ada. kita rekrut memang orang-orang pekerja seni. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Terima kasih Denis. Baik, berikutnya kita berikan lagi kesempatan nih untuk siapa ya? Coba. Silakan Pak Floor Director dan Tolong Mbak disingkat Dewi nih, Umaya. Dari mana ya? Mbak Dewi Umaya is a film producer Pak. Silakan maju Mbak Dewi. Beliau juga ini kok. Pak. Baik Bu. Mbak Dewi jangan curhat loh. Ya sih sebenarnya Pak selamat ya Pak. Semoga Allah Selamat ulang tahun. Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak dan martabat Amin. Bapak. Ini tadi sih udah banyak yang Bapak ceritakan, jadi saya mau tanya tadi kan saya mewakili Aprofi juga Pak soal sebenarnya yang penting itu adalah edukasi tentang perfilman kepada masyarakat umum. Memang lewat bioskop-bioskop rakyat. Itu yang perlu bentuk-bentuk konkret Pak. Saya butuh gak cuma komitmen tapi konkret. Satu, kedua adalah festival. Festival yang berskala internasional yang ada di Jakarta. Yang juga festival-festival lokal. Itu bentuk dukungannya seperti apa. Karena kita masih banyak butuh dukungan terhadap itu Pak. Terima kasih itu aja Pak. Ya ini memang saya katakan ya, saya mohon maaf Dinas Pariwisata tuh kita lagi berhentikan banyak orang. Dulu Dinas Pariwisata kami 1 tahun menghabiskan uang kira-kira 1,2 triliun 1 tahun. Gendeng aja. Makanya kita potong, semua kita potong. Karena terlalu baik kerjasama bikin festival. Festival Kota Tua 1 malam 10 miliar. Nggak masuk akal. Makanya saya katakan pekerja seni, karena kalau mau bicara festival, Anda ajukan proposal kepada kami. Misalnya kayak festival International Dance Festival. Itu oke. Berapa tahun jalan. Kalau Anda nggak sanggup dapatkan sponsor yang cukup, kita akan tanya, ada hal apa yang mesti kami sponsor? Misalnya akomodasi, transport, itu hal-hal itu kalau pajak balikin nggak bisa.
Itu kita bisa lakukan. Misalnya perfilman dengan festival perfilman, oke? Nggak ada IO-IOan buat kita nih. Kita masih apa? Kalau kami yang bikin pasti mahal, lelang pasti kacau. Makanya saya potong. Tahun lalu saya potong 300 miliar. Tapi kita juga bikin secara seni di RPetra termasuk Rusun. Saya nggak mungkin nemenin orang nonton banyak gitu loh. Tapi saya berusaha mengajak karyawan termasuk PHL hampir tiap bulan itu kita usahakan nonton film nasional. Kita beli satu bioskop ini. Nah saya memang pernah bicara dengan XX1, ada masalah sekarang. Dia bilang kalau nggak laku gimana mau paksa saya buka layarnya banyak. Coba contoh yang laku kayak Warkop DKI Ribon 6 juta. Tapi kan Pak, laku atau nggak laku itu kan banyak faktor Pak. Betul. Umpamanya gini, umpama bioskop mesti dekat dengan rakyatnya. Itu Jadi yang nggak kita bisa tawarkan. masuk mall. Jangan maksudnya kita butuh bioskop lain Iya yang kayak zaman dulu lah. Iya. Bapak sini pengusaha bioskop. Wih, Sampai yang paling ujung tuh misbar. Jadi dulu saya ngerti perfilman tuh panjang. Kenapa panjang? Dulu main di kelas 1, ada bioskop kelas 2, kita ada kategori 2, 3, misbar. Nah bapak saya ini yang di 3 sama misbar nih. Sampai di kampung. Tapi dulu terjadi lah istilah monopoli, 21 macam-macam, tumbang ini. Ditambah juga udah banyak video-video. Nah sekarang kita berusaha coba, menurut saya, kalau Anda memakai bangun bioskop-bioskop di tiap kampung, nggak tutup, kecuali pemerintah. betul. Nah makanya saya bilang daripada kita bangun bioskop kan nggak perlu standar kayak mall dong. Minimal kan layarnya udah bagus. Kenapa Anda nggak menggunakan kantor camat, kantor lurah, kantor wali kota, punya ruangan rapat, ruangan khusus. Anda kan nggak mungkin tiap hari toh. Malam juga kami nggak kerja, Anda nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar AC, kami tanggung. Anda silakan putar film untuk itu. Cuma memang ngambil tiket gimana? Ya Anda jual saja. Kita udah tawarkan berkali-kali kok dalam pertemuan dengan orang perfilman. Tapi nggak ada realisasi sampai hari ini. Nah saya sudah tawarkan. Betul, saya sudah tawarkan. Misal contoh di balai kota kita putar. Kita tiap Sabtu Minggu kasih putar film. Film-film yang film Indonesia sudah turun. Akhirnya berhenti sendiri juga. Berhenti. Karena nggak ada yang nonton. Pelurunya kurang juga kali. Enggak, bukan. Kan semua enggak kita minta bayar, kita tanggung. Nah ini yang saya katakan, kita harus mengerti kadang-kadang orang juga nggak bisa nonton. Ini ada dua sisi. Nah yang saya lagi pikirkan sekarang adalah, kan beberapa bioskop yang sepi itu saya mau dengan KJP. Ada kartu Jakarta Pintar. Kami kan sudah pakai cashless digital, saya gampang monitor. Ada film-film nasional yang baik, bukan di akhir pekan, yang pasti jam yang kosong, itu anak-anak boleh dengan harga khusus masuk. Nah ini yang kita lagi bicarakan, anak-anak bisa nonton, kan bersekolah, bus kan sudah gratis anak-anak itu. Nah itu yang kita tawarkan, tapi masalahnya ini gak dapat duit, cuma mendidik anak-anak nonton. Nah jadi satu pihak kita nggak bisa lah kerjakan A sampai Z langsung, kita harus memulai sesuatu. Makanya KJP kenapa saya katakan ini adalah tabungan ATM yang digital cashless. Supaya saya gampang monitor. Jadi dia salah satu tuh bisa nonton. Nah ini kan butuh kerjasama dengan 21. Tapi sayang 21 ada di mall-mall. Anak-anak pelajar ke mall juga nggak sanggup, dia minder juga. Nah saya pikir mau balik lagi gimana kalau kita bikin ada di kelurahan-kelurahan tapi bukan misbar. Gunakanlah kantor lurah, ada ruang rapat khusus, ruang serbaguna. Nah itu kita katakan, saya main tantang begitu kok. Kalau Anda lihat rumah tua di Menteng, Anda merasa ini halaman luas, cocok, bikin film, untuk nonton film pendek, ajukannya kami beli, silakan pakai. Nah itu yang kita tawarkan. Oke Pak. Ya, Ya, ditunggu ya Pak ya. gak usah tunggu sih, tinggal kirim surat, saya yang nunggu Oke. kalian Iya. sebetulnya. Terima Bukan kasih Pak. saya yang itu, saya yang nunggu proposalnya. Terima kasih Mbak Dewi. Oke. Lanjut ya. Berikutnya, Mas Floor Director silakan. Coba Mic-nya. kita, oke. Nah ini silakan Mbak ya, namanya siapa dan dari mana? Halo, selamat malam Pak Hok. Saya Diajeng, CEO dari hitchup.com. Nah, yang saya ingin sampaikan aspirasi saya Pak Hok,
sektor ekonomi kreatif dan pariwisata ini memang sektor yang menjadi pertumbuhan ekonomi baru, besar sekali gitu ya. Apalagi kita lihat Jakarta ini penuh dengan orang-orang kreatif. Bukan hanya perfilman namun juga fashion. Nah fashionnya sendiri saya lihat, saya amati selama ini yang menjadi uniqueness dari Indonesia khususnya Jakarta itu adalah Islamic fashionnya. Karena bahkan di Singapura dan Malaysia mereka terinfluence oleh hijabers Jakarta. Misalnya lagi influencer kita misalnya Bella, followersnya di Instagram 14 juta lebih ya Bel ya. Alhamdulillah memakai hijab Pak Ahok. Jadi fashion Indonesia itu bahkan sudah mendunia. Bahkan salah satu desainer fashion, modest fashion kita Dian Pelangi itu sudah menjadi influencer dunia juga. Bahkan di London, di mana-mana udah menjadi rujukan. Nah data dari Thomson Reuters sendiri itu diprediksikan 2020 326 billion US dollar. Jadi ini sektor yang sangat potensial dan bisa menumbuhkan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi baru. Nah kaitannya dengan Jakarta yang saya lihat, saya tahu Jakarta itu kota dengan mall terbanyak di dunia, lebih dari 170 mall. Cuman yang saya amati bagaimana pemain lokal, entrepreneur lokal bisa ikut ambil bagian dalam pertumbuhan market yang besar ini. Kalau tadi Pak Ahok bilang apa Taman Melati ya Pak Ahok ya? Waduk Melati. Oh Waduk Melati, saya juga nggak tahu di mana Pak Ahok. Waduk gimana, Melati. gimana kita bisa menciptakan distrik-distrik fashion taraf dunia seperti misalnya di London ada Oxford Street, Carnaby Street, Bond Street, di Jepang ada Harajuku, di Turki kemarin saya baru ke sana ada Al Fatih yang khusus modest fashion, ada Taksim. Di kota-kota besar lainnya saya lihat memang ada distrik fashion yang tarafnya dunia, bisa jadi tempat pariwisata yang orang bangga foto di sana, kayak orang Indonesia pasti bangga banget kalau ke Duomo Itali gitu kan Pak. Gimana caranya orang dunia itu bangga ke Jakarta dan foto. Kalau di Waduk Melati saya nggak tahu Pak itu di mana. Oke mungkin itu aspirasi saya Pak Ahok. Mungkin saya Makasih jelaskan banyak. ya, Waduk Melati itu persis dekat belakang Grand Indonesia. Nah kalau yang saya tahu itu kan daerahnya dekat Tanah Abang, Enggak, Tamrin makanya gitu ya Pak. dengerin dulu. Jadi kalau kita bilang Tamrin City, Tunggu, coba. Yang bonafit Pak ya Ahok. Tamrin City itu sekarang terkenal sebagai pusat hijab jualan. Hijab, ya. Makanya kami karena lihat itulah kami ada satu mall UMKM, sekarang kami ubah 900 meter persegi. Kita siapkan untuk bikin desain ini. Kerjasama Dekranasda dan Jakarta Fashion Week. Nah kita harapkan ini akan jadi pusat. Tanah Abang juga pusat tekstil yang terkenal. Nah sekarang yang jadi masalah di belakang itu kan nggak bagus. Banyak parkir motor, banyak PKL. Nah kami sedang kerjasama dengan Plaza Indonesia membangun parkiran di atas sungai untuk tampung 2.500 motor. Dan kami akan dorong sehingga bus tingkat gratis kami akan muter dari Bundaran HI sampai ke Tanah Abang dan termasuk museum tekstil. Lalu orang mau foto-foto di mana? Kalau Anda mau foto, kami sedang nego, udah selesai sebenarnya tinggal surat menyurat, membeli bekas kedubes Inggris di depan Bundaran HI. Dan Bundaran HI pun sekarang lagi dikerjakan dengan CSR, air mancurnya yang menari semua bisa ganti tiap hari, lagi dikerjakan. Saya kira dalam 6-7 bulan akan selesai. Jadi Anda kalau mau nongkrong, mau belanja, semua orang datang itu ya pusat di Bundaran HI itu. Termasuk ada bus tingkatnya, termasuk di situ ada co-working place untuk fashion. Nah, Pak Ahok, concern saya sih di sini gini Pak Ahok. Kalau di Tanah Abang, Tamsit, yang saya perhatikan memang itu sudah banyak produk-produk dari luar juga masuk. Di mall-mall juga seperti itu. Tidak terlalu signifikan brand-brand lokal, entrepreneur lokal Indonesia yang ada di mall-mall besar. Nah, yang jadi poin saya, bagaimana planning Pak Ahok, strategi Pak Ahok untuk memajukan pemain lokal atau Nah, itu entrepreneur makanya lokal saya kira dalam Anda- fashion ini? Saya kira Supaya ini, kita bisa ini terlalu memenangkan sibuk, makanya orang kalau terlalu sibuk, mungkin saudara nggak pernah tahu Dekranasda. Nggak pernah tahu kan? Tahu Pak. Saya pernah diundang beberapa kali juga sih DK Pak. ini juara nasional loh. Kita produk udah banyak ekspor. Banyak Anda nggak tahu produk fashion kita udah ikut berapa kali pameran Jakarta Fashion Week. Ya, Jakarta itu dari Fashion Week. desainer Dekranasda. Karena istri saya in charge di sini. Ya, yang saya mau Makanya yang kita sedang menyediakan banyak anak muda yang kreatif itu nggak punya mesin. Kayak Anda ibaratnya saya bilang gini, Anda suka fitness tapi nggak mampu beli mesin fitness yang banyak.
Lalu bagaimana caranya? Anda jadi member di pusat kebugaran supaya bisa memakai alat fitness itu. Nah sekarang banyak desainer nggak punya mesin desain komputer yang baik. Dia nggak punya mesin potong computerized yang sangat akurat. Buat kancing, pasang kancing renda yang sangat akurat, dia nggak mampu beli. Termasuk mesin jahit yang sangat akurat, dia nggak mampu. Itu yang kami sediakan. Sehingga nanti desainer-desainer muda bisa tinggal datang ke situ, dia mendesain ada bahan, bukan hanya cuma digambar, tapi betul-betul keluar. Kita kerjasama dengan Jakarta Fashion Week tadi, ini akan jadi pusat bukan hanya fashion. Nanti kita kerjasama dengan Bukalapak untuk menjualnya. Di Jepang banyak perusahaan hanya mengkombinasikan pabrik ini jahit itu dia bisa jual pakaian. Nah yang penting sekarang bukan persaingan dengan luar negerinya. Persaingan adalah Anda kreatif atau tidak. Anda nyontek atau tidak. Kalau Anda butuh kreatif, Anda nggak punya uang, harus saya sediakan. Saya sediakan pemerintah. Itulah Waduk Melati. Mudah-mudahan saudara bisa datang. Saya kira Februari selesai ini untuk pusat itu. Jadi kalau kita bicara produk fashion atau apapun itu ngadu kreatif. Saya yakin bangsa kita Jakarta ini nggak kalah kok. Selama Anda menyediakan fasilitas. Gitu ya Mbak ya? Itu Ya, yang kita siap. sediakan. Siap. Dan semoga potensi ini bisa tereksplor dengan baik. Ya, bisa Terima diawasi kasih kok. ya Kita Mbak transparan. Diajeng atas pertanyaannya. Tapi sebenarnya kita punya kok Fashion Street di Jakarta. Apa tuh? Pasar baru. Pasar baru. Siapa yang udah pernah ke pasar baru di sini coba? Siapa yang terakhir kali ke Mana? pasar baru Ya. coba? Ada lagi Gitu tuh, Mbak. silakan. Floor Director yang mana berikutnya? Oke, di sana masih ada, di situ oke, di situ juga masih ada. Panitia yang memutuskan ya bukan salah saya. Selamat malam Pak Ahok. Malam. Dulu. Nama saya Sati, saya Managing Director dari Endeavor Indonesia, mewakili rekan-rekan entrepreneur di sini. Ya, terima kasih tadi paparan Bapak mengenai apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat digital dan ekonomi kreatif. Tapi mungkin pertanyaan saya hari ini lebih besar dari itu ya Pak. Jadi fitur utama dari ekonomi kreatif itu kan shared ekonomi, kolaboratif ekonomi Pak. Sementara saat ini tren yang kita lihat adalah ada penurunan kepercayaan, tingkat kepercayaan dan toleransi antar elemen masyarakat. Padahal menurut saya tingkat kepercayaan itu sangat penting untuk kedepannya ekonomi shared ekonomi dan kolaboratif ekonomi ini terus meningkat. Jadi pertanyaan saya adalah menurut Bapak peran apa yang kami bisa lakukan dari masyarakat kreatif dan digital supaya kedepannya kita bisa membantu mengembalikan kembali rasa toleransi, rasa kebersamaan, dan meningkatkan atau mendorong diskusi yang sehat antar elemen masyarakat tersebut. Ya. Terima kasih. Saya ambil contoh ya, saya nggak tahu saudara Khairul datang nggak nih. Khairul ini adalah salah satu penggagas anti hoax yang sudah beberapa kali diwawancara. Anti hoax itu ya? Ya, ya bahasa Indonesia hoax, Hoax. ya. Anti hoax, Hoax. itu, katakan hoax nggak enak juga ya. Jadi anti hoax gitu ya. Nah, si Khairul ini dia juga membuat termasuk salah satu fasilitas yang baik. Jadi digital ini juga orang nggak boleh terlalu ngambil yang sampah, dihasut. Ya kan, yang kasus kayak Buniyani udah tersangka gitu loh. Saya juga jadi tersangka gara-gara disebab orang nggak baca 13 detik ini masalah. Nah saya kira ini yang faktor yang paling bahaya. Nah sekarang saya kira Menkominfo juga udah makin baik. Dia mulai potong, mulai tutup website yang mengadu domba. Nah salah satu kenapa kami ingin membangun banyak co-working place. Termasuk puisi. Orang ini bukan cuma bicara teknologi tau gak? Orang bicara nurani. Nah salah satu harus ada, perfilman juga bicara gitu. Film-film banyak yang baik. Saya kalau nonton film tuh saya belajar banyak. Misalnya ini film yang lagi laku, ini 2 juta. Cek toko sebelah. Ini film oke banget, saya nonton. Saya suka nonton, dari kecil suka nonton. Cuma sekarang waktu nggak ada. Itu menggambarkan sekali bagaimana hidup yang pluralisme tadi. Nah itu salah satu faktor. Jadi di samping teknologi Anda harus berani, benar kan. Saya yakin kalau co-working place saling kerjasama seperti ini kan saling kenal. Dan biasanya kalau orang nggak punya kepentingan, apalagi dengan sistem startup kan beda ya.
Yang kerja juga dapat saham, baginya bareng. Ini juga tunggu jual saham baru dapat uang. Biasa tuh orang lebih kompak sebetulnya. Nah saya juga yakin kalau anak-anak yang terlibat ini bukan yang memang niatnya mau menyebarkan yang jahat gitu ya. Ada tujuan bisnisnya. Pasti dia akan baik. Kalau dia tidak mau, kalau dia mulai milih-milih nih. Saya hanya mau milih yang sipit kayak saya satu grup. Bukan berdasarkan kemampuan. Pasti startup saya juga akan ambruk sebetulnya. Dunia ini nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan saya tidak bisa terima Anda invest ke saya. Nggak bisa. Misalnya saya seorang yang rasis gitu ya. Walaupun kamu mau invest saya 30 miliar. Karena kamu tidak seagama dengan saya, sesuku seras dengan saya tolak. Ada nggak dunia startup teknologi seperti itu? Nggak ada. Kita udah lintas dunia kok. Uang tidak mengenal kamu suku agama ras apa. Demokratis ya uang Pak. Fakta. Duit orang Arab juga dikelola Yahudi kok. Nggak kirim ke Indonesia tuh di Timur Tengah. Siapa investor terbesar di Jakarta? Bukan Timur Tengah. Nah ini yang penting. Uang tidak mengenal nasionalisme. Yang dia kenal ini untung atau tidak. Makanya saya yakin dengan kemajuan teknologi kita menjadi tempat startup seperti ini akan membuat kita hidup lebih baik. Nah tinggal soal demokrasi. Makanya anak-anak ini juga membuat kawal pilkada. Nah saya suka tuh orang foto, terus bisa langsung semua orang melihat hasil itu seperti apa. Jadi mau nggak mau demokrasi harus dikawal dengan teknologi. Supaya jangan sampai orang yang curang yang menang. Akhirnya lama-lama orang nggak mau pikir jujur. Yang penting bisa bohong, bisa curang dia menang. Nah ini yang perlu. Misal contoh ya, setelah saya ngomong kemarin debat, Gini rasio di Jakarta tuh turun. Walaupun masih lebih tinggi daripada nasional. Tapi trennya turun, dulunya agak lebar, sekarang jadi sempit. Langsung ada salah satu tim sukses pasangan calon langsung lempar di sosial media, dia bilang begini. Berani bohong tuh pasangan calon itu. Ngapain dipilih? Orang Gini rasionya nggak turun kok, naik kok. Ini kan BPS, saya mau percaya sama siapa Bapak? BPS yang tulis kok. Nah itu yang contoh-contoh itu yang bahaya. Menutupi sesuatu mengatakan kita bohong. Sekarang beredar tuh, setelah debat bohongnya banyak yang keluarin. Jadi fitnah. Nah ini tentu teman-teman yang bergerak di sini harus menyampaikan data. Tapi saya senang begitu saya lihat ini loh data BPS dari tahun sekian dan sekian. Nah saya selalu senang dengan anak-anak digital ini. Anda mau menyebarkan fitnah apapun di dalam dunia digital. Pasti yang baca juga gampang mendapatkan data yang benar. Karena kan saling ngadu kan. Yang paling penting sayanya tidak pencitraan. Saya tidak pernah khawatir orang melakukan black campaign, menyebarkan fitnah kepada saya atau tanya sesuatu yang menyesatkan. Saya santai saja. Kenapa? Zaman digital ini nggak bisa bohong. Yang kita omongin semua tuh jelas. Waktu orang nanya kita bisa jelasin. Rekam jejak nggak bisa dipalsuin. Nah itu yang saya senang dunia digital. Kenapa saya semua rapat saya di kantor, semua saya upload di YouTube. Supaya nggak ada yang bohong. Pegawai keluar nggak bisa bohong. Semua tercatat. Selain ada notulen ini juga tercatat. Nah saya yakin dengan kehidupan yang makin baik seperti ini. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Kalau kepalanya sudah tidak primordial, maka bawahnya juga tidak primordial. Makanya yang paling penting sekarang, pejabat itu jangan memanfaatkan primordialisme untuk berkuasa. Baik. Ini bahaya. Saya kira itu. Makasih, Oke. Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Sati. Pak Ahok, sayang sekali waktunya sudah habis ternyata teman-teman Wah, saya sekalian. yang senang, jangan sayang. Puji Tuhan kalau Teman-teman gitu. masih banyak yang mau tanya Pak Ahok. 30 menitnya sudah habis. Dan sesudah ini Bapak akan menampilkan sesuatu untuk kita. Kira-kira Iya. apa ya Mau Pak? ngapain nih Pak? Jadi gini, saya yakin kita itu tidak mungkin bisa melaksanakan semua program yang saya sebutkan kalau negeri kita itu masih seperti gambaran puisinya Ki Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus kita. Nah saya tidak tahu masih relevan atau tidak, tapi saya merasa kadang-kadang masih relevan di sini. Nah kalau apa artinya? Akar semua masalah persoalan negeri ini adalah korupsi. Untuk memengarangi korupsi adalah transparansi. Kalau masih korupsi, jangan harap semua yang kita ceritakan ini tadi bisa
dilaksanakan. Makanya saya kira saya mau bacakan puisinya beliau. Oke, Nah, mau terima baca Bapak kasih. boleh puisi. naik ke atas Buat- panggung Siap. Pak. Sini aja ya. Di atas Oh, aja lah Pak. Kasihan Nikita sendirian. Biar bagus nanti di YouTube-nya Pak. Saya terima kasih juga buat Nikita yang ngiringin. Supaya suara parau saya itu tidak terlalu ketara. Ada musiknya. Boleh Hadirin berikan tepuk sekalian, tangan ya. yang meriah untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Saya tidak kenal Gus Mus. Hanya pernah ketemu beliau ketika kami tahun lalu sama-sama menerima Gus Dur Award dari keluarga Gus Dur. Saya dapat Gus Dur Award dan Gus Mus dapat Gus Dur Award. Saya sebagai tokoh pemerintah yang dianggap berani menyuarakan kebenaran, keadilan, transparansi dan anti korupsi. Jadi ini, begitu saya baca, ini cocok ini. Ya, saya akan bacakan kira-kira ini. Negeriku oleh Ki Haji Mustafa Bisri Gus Mus kita. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung perabot-perabot orang kaya di dunia. Dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buru-buru mancanegara. Berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asik berkolusi. Terima kasih.